قال المقدسي رحمه الله عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان مقدار بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas qultu li Zaidin kam kana bainal adhani was sahur? Qala qadru 50 ayah. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. Dan telah masuk waktul fajr. Dari hadis ini tidak berpengaruh kepada permasalahan mendapatkan junub di siang Ramadan bukan dari pembatal. Maka dari sini masuk kepada kaidah di pembahasan yang kedua, barang siapa yang dia itu waktunya hanya 5 menit untuk makan sahur atau untuk mandi junub dalam 5 menit itu, atau makan bareng, bisa dibawa ke WC makanannya sambil makan mandi. Tidak bisa. Maka didahulukan apa? Mandi ataupun sahur dulu? Jawabnya sahur. Karena Nabi masuk kepadanya waktu junub dan tidak membatalkan puasa. Maka di sini masuk kepada kaidah idza tazahama adadul masalih yuqaddimul a'la minal masalih. Di dalam qawaidul fiqhiyah disebutkan jika seseorang masuk kepadanya dalam waktu tertentu, ada 2 keutamaan. Sahur wa ghuslul janabah fi waqtin wahid. Dan dua-duanya tidak bisa digabungkan. Jika bisa dia sahur di WC sambil mandi sahur, seperti pepatah mengatakan sambil berenang, minum air, kumur-kumur dan sebagainya. Namun tidak bisa. Mandi ya mandi, makan sahur ya makan sahur. Cuman waktu tinggal 10 menit lagi, mana yang didahulukan? Jawabnya sahur dahulu. Karena apa? Karena Nabi telah masuk kepada waktu fajar dan dia masih junub dari istrinya dan Nabi yaktasilu wa yasumu. Nabi yaktasilu wa yasumu. Maka Nabi mandi kemudian dia berpuasa. Maka kaidah di sini idza tazahama adadul masalih yuqaddimul a'la minal masalih. Jika pada waktu tertentu hanya 10 menit terjadi busy line di mana dalam satu jalan ada kesibukan, 2 kesibukan dan tidak bisa digabung antara sahur dengan mandi junub, maka
yuqaddimul a'la minal masalih, mana yang lebih kuat perojehan dari dalil. Maka makan sahur kuat sekali. Karena masuk kepada hadis Anas yang muttafaqun alaih, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Maka sahurlah dengan perintah amr. Karena pada makan sahur itu ada barakah. Maka di sini menjadi pendalilan sahur dahulu. Adapun masalah mandi junub di hadis yang muttafaqun alaih dari dua sahabiat, langsung Ummu Salamah dan Aisyah, bahwa Nabi dulu masuk kepadanya waktul fajr dan dia dalam keadaan junub dan tidak membatalkan puasa dengan dalil summa yagtasilu wa yasumu, bahwa Nabi kemudian berpuasa dan juga mandi untuk salat fajr. Maka faedah yang kedua dari hadis ini, taqdimus sahur aula min ghuslil janabah fi waqtin dayyiq. Maka jika seseorang memang dalam keadaan yang kami misalkan tadi, dia terbangun dan hanya waktunya 10 menit untuk sahur dan dia dalam keadaan junub, maka cuci tangan, jangan lupa, kemudian makan sahur. Iya, harus cuci tangan. Tidak tahu dia tangannya kemana tadi. Maka di sini didahulukan sahur daripada melaksanakan mandi junub karena waktunya hanya 10 menit lagi. Maka ini permasalahan yang kedua. Permasalahan yang pertama tadi membongkar idiom dan pendapat bahwa orang yang masuk kepadanya junub dan masuk kepadanya fajr berarti tidak diterima puasanya atau batal puasanya. Ini dibantah. Dan yang kedua masuk kepada kaidah fa in tazahama adadul masalih yuqaddimul a'la minal masalih. Maka jika dalam suatu waktu kemudian terjadi dua perkara yang tidak bisa dicampur, maka dahulukan yang lebih mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka inilah dari penjelasan hadis kita yang pertama. Kita masuk kepada hadis yang kedua. Jadi besok setor 2 hadis. An Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutim shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Maknanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa wa huwa shaimun dan dia dalam keadaan berpuasa, lupa. Lupa untuk apa? Fa akala au syariba, dia makan dan minum lupa. Falyutim shaumahu, maka jangan ragu agar dia terus berpuasa. Kenapa? Karena dengan lupanya itu bisa jadi di hadis di akhir disebutkan fa innama at'amahullah wa saqah. Allah menginginkan untuk memberikan makan kepada dia dan memberikan rizki minum kepada dia. Dengan jalan apa? Dengan jalan lupa. Alhamdulillah. Maka dari lupanya di sini Allah menginginkan untuk memberikan rizki kepadanya. Maka hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah. Dan di sana barakallahu fikum ada riwayat-riwayat yang lain selain muttafaqun alaih dan bisa kita berikan untuk menambah lafaz faidah. Di antaranya dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza akala as-shaimu nasiyan aw syariba nasiyan fa inna ma huwa rizqun saqahullah ilaihi wa la qada'a alaihi. Maka di riwayat yang lain masih dari Abi Hurairah namun lafadznya ada tambahan, jika seseorang makan nasiyan
maka di sini mansub hal dalam keadaan lupa. Au syariba nasiyan, atau minum dalam keadaan lupa. Fa innama huwa rizqun, maka itu adalah rizki. Disebutkan rizki ini dari Allah. Kenapa? Saqahullah ilaihi. Karena Allah ingin memberikan makan dan minum kepada orang ini. Maka oleh sebab itu, wala qada'a alaih, tidak usah untuk dibayar qada. Maknanya bukan dari pembatal puasa. Jadi jika seseorang lupa makan dan minum, di sini lucu permasalahan lupa ini. Seperti anak-anak kita yang masih kecil, putri-putri yang belajar puasa, lupa minum. Di saat diingatkan oleh ibunya, jangan puasa. Aduh Umi, kenapa kamu mengingatkan aku? Coba tidak diingatkan, kan disebutkan rizqun saqahullah ilaih. Ini kan rizki dari Allah. Dan itu kenyataan hari ini. Anak kita minum, maka diingatkan marah. Kenapa diingatkan ya Umi? Biar lupa, biar kenyang. Jadi makan nasi dengan rendang dan yang lainnya. Selesai semua baru. Bukankah kau puasa? Itu bagus. Diingatkan telah selesai kenyang. Adapun baru minum 1 teguk sudah diingatkan. Ini ada es teler tadi jam 5 masuk. Kemudian mau meneguk diingatkan. Ya nggak jadi. Alhasil permasalahan seperti ini. Jika memang dia lupa, tidak dibuat-buat, maka wala qada'a alaih. Ini tambahan riwayat yang selain dari Al-Bukhari Muslim. Karena di Bukhari dan Muslim seperti yang antum punya di matan, tidak ada lafaz wala qada'a alaih dan tidak ada lafaz huwa rizqun. Maka hadis ini yang ada lafaz huwa rizqun dan wala qada'a alaih diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Ayub dan dari jalan Habib dan dari jalan Hisham. Dari 3 rawi. Semuanya dari Muhammad ibn Sirin dari Abi Hurairah. Maka riwayat